Pernah nggak kamu ngerasa pengen punya kekuatan diam-diam buat ngatur hidup orang lain hanya karena dulu kamu pernah dipermalukan habis-habisan di depan banyak orang? Kamu pernah bayangin nggak kalau semua kamera di kotamu ada di tangan kamu dan dengan satu klik kamu bisa bikin satu orang hancur dan satu orang lain jadi pahlawan? Kalau tombol itu ada di depan kamu sekarang, kamu yakin bisa nahan jari kamu supaya tidak pencet sama sekali? Cerita kali ini tentang seseorang yang sebenarnya cuma mau berhenti jadi korban, tapi pelan-pelan berubah jadi penjaga paling dingin di balik ratusan layar. Dan kalau kamu sabar dengar sampai akhir, mungkin kamu bakal sadar satu hal yang gak enak, bahwa sebagian kecil dari dia juga hidup diam-diam di dalam diri kamu. Bayangin dulu, satu ruangan gelap yang cuma diterangi cahaya dari puluhan layar yang berjejer sampai ke dinding. Tengah malam, kota di luar sudah sepi, tapi di layar-layar itu, hidup orang tetap berjalan, bertengkar, berbohong, berpelukan, dan kadang melakukan hal-hal yang mereka pikir tidak ada yang melihat. Di tengah ruangan itu, ada satu perempuan muda yang duduk sendirian sambil memegang mouse seperti memegang remote Tuhan. Namanya Nadia, dan pekerjaannya sangat sederhana, tapi juga sangat berbahaya, yaitu menonton hidup orang lain. Di salah satu layar, seorang pria dewasa kelihatan mengejek seorang perempuan di lorong sempit parkiran bawah tanah sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Di layar lain, ada dua remaja yang tertawa sambil mendorong teman mereka ke arah kerumunan yang sudah siap merekam dengan ponsel. Layar yang lain lagi menunjukkan seorang bos yang sedang memaki karyawan di depan meja resepsionis, sementara karyawan itu menunduk dan menahan air mata. Semua itu hanya beberapa potong dari ratusan potongan kecil yang lewat di mata Nadia setiap malam. Dan di antara semua keributan itu, ada satu tombol kecil di pojok software yang dipakai Nadia, tombol sederhana dengan tulisan pendek yaitu rekam dan kirim. Sekali tombol klik potongan hidup seseorang bisa keluar dari ruangan sunyi itu dan masuk ke dunia yang jauh lebih bising, yaitu dunia komentar dan penghakiman. Malam itu, Nadia menatap layar tempat si pria mengejar perempuan di lorong sempit parkiran. Nafas perempuan itu kelihatan terburu-buru, langkahnya goyah, sepatunya hampir terlepas, dan kamera di langit-langit menangkap semuanya dengan dingin. Tangan Nadia menggantung di atas mouse, jarinya melayang di atas tombol rekam, seperti ragu antara jadi penonton biasa atau jadi hakim. Di telinganya, suara notifikasi dari sistem keamanan pelan-pelan muncul, tanda bahwa insiden mungkin sedang terjadi. Tapi jauh di dalam kepala Nadia, ada suara lain yang jauh lebih tua, suara dari masa ketika dia sendiri pernah dikejar, bukan oleh satu orang, tapi oleh ribuan akun tak dikenal. Dulu, sebelum duduk di ruangan ini, Nadia juga pernah jadi tontonan banyak orang. Beberapa tahun lalu, dia cuma mahasiswa biasa yang suka duduk di kafe kecil sambil ngetik tulisan pendek di laptop. Suatu hari, fotonya diambil diam-diam oleh seseorang, lalu dicampur dengan cerita bohong yang dibuat rapi, dan tiba-tiba namanya jadi bahan candaan di mana-mana. Komentar-komentar kejam muncul, memanggil dia dengan julukan yang tidak dia mengerti dari mana asalnya. Semua orang seolah-olah tahu cerita hidupnya, padahal yang mereka tahu cuma satu foto dan satu caption. Dia lapor ke kampus, mereka bilang itu cuma gurauan internet dan menyuruh dia sabar. Dia lapor ke polisi, mereka bilang buktinya terlalu banyak dan kasus seperti itu terjadi setiap hari. Teman dekatnya pelan-pelan menjauh karena takut ikut terseret dan ikut jadi bahan olok-olok. Malam-malam Nadia mendadak jadi waktu paling panjang dalam hidupnya, karena setiap kali membuka ponsel, dia melihat wajahnya sendiri dipakai sebagai meme. Di titik itu, dia belajar satu pelajaran pahit, bahwa korban yang diam biasanya tenggelam, dan korban yang berteriak pun belum tentu didengar. Dari situ, pelan-pelan dia berhenti bermimpi jadi penulis dan mulai memilih pekerjaan yang tidak banyak terlihat. Sampai suatu hari, dia dapat tawaran kerja di sebuah perusahaan teknologi yang namanya terdengar keren dan sedikit menakutkan, yaitu Panopticon Labs.
Nama itu halus terstruktur, terdengar profesional, tetapi arti sebenarnya sangat sederhana. Mereka menjual rasa aman lewat pengawasan. Di sana, Nadia dilatih untuk mengoperasikan sistem yang menghubungkan ribuan kamera di kota dengan satu ruangan kontrol. Dan sekarang, di malam gelap itu, tangan Nadia kembali berada di atas tombol rekam. Perempuan di layar masih berlari, pria di belakangnya semakin dekat, dan suara langkah mereka bergema di lorong kosong, meski kita hanya melihat dari kejauhan. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu di posisi Nadia, kamu bakal diam dan lapor sesuai prosedur, atau kamu bakal mengambil sedikit jalan memutar? Malam itu, Nadia memilih jalan memutar. Dia klik tombol rekam, mengunci potongan video itu, lalu mengirim sinyal ke patroli terdekat seperti seharusnya. Tapi bahkan setelah prosedur resmi berjalan, tangannya belum berhenti. Ada folder lain yang cuma bisa dibuka oleh sebagian kecil orang di tim, folder tempat rekaman-rekaman sensitif disimpan sebelum diarsipkan. Nadia membuka folder itu dan memindahkan salinan rekaman dengan gerakan yang sangat terlatih, seolah ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Beberapa jam kemudian, video tentang seorang perempuan yang hampir diserang di parkiran muncul di dunia maya, tanpa watermark resmi, seolah bocor entah dari mana. Penontonnya naik cepat, komentar-komentar marah berdatangan, orang berlomba-lomba memaki si pria dengan kata-kata yang mirip dengan kata-kata yang dulu diarahkan kepada Nadia. Perbedaannya, kali ini Nadia berdiri di sisi yang menonton, bukan di sisi yang dipermalukan. Besok paginya, di kantor, seorang pria berkacamata yang duduk di meja seberang Nadia menyapa dengan nada santai. Gila juga ya, kota ini, baru semalam ada kejadian serem di parkiran, pagi ini videonya sudah keliling grup chat keluarga. Pria itu namanya Raffi, teknisi yang tahu setiap celah di sistem tapi pura-pura cuek. Dia menatap Nadia sambil tersenyum miring, seolah bertanya tanpa kata apakah dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Orang-orang memang suka nonton drama, apalagi kalau ada yang bisa dijadikan penjahat jelas. Jawaban Nadia tenang, tetapi matanya memantulkan layar-layar kecil yang penuh manusia berukuran mini. Raffi tertawa kecil, lalu kembali ke laptopnya, tapi pikirannya tidak benar-benar pergi. Di sisi lain kota, perempuan yang ada di video itu sedang duduk di depan meja kecil, memegang ponsel yang penuh pesan dukungan. Namanya Mira, dan semalaman dia tidak bisa tidur karena terus melihat ulang video yang hampir mengubah hidupnya. Dulu, sebelum kejadian itu, Mira hanyalah salah satu dari sekian banyak pengguna yang suka berbagi foto, suka ikut komentar, dan sesekali ikut menertawakan orang yang viral. Setelah kejadian di parkiran, dia mendadak berubah jadi simbol keberanian. Orang menyebutnya korban yang berani melawan padahal dia sendiri sebenarnya hanya berlari karena takut. Dalam beberapa hari, jumlah pengikutnya naik drastis di berbagai platform. Dia mulai membuat video pendek yang bercerita tentang bagaimana rasanya jadi perempuan di kota yang penuh mata, tapi tidak ada satupun yang benar-benar menolong sampai momen tertentu. Kalau kalian lihat sesuatu yang tidak adil di jalan, jangan cuma rekam, cari cara untuk bantu, karena kadang satu orang yang gerak bisa menyelamatkan hidup orang lain. Kata-kata itu terdengar manis dan orang senang karena memberi rasa hangat bahwa mereka juga bisa jadi pahlawan. Yang tidak mereka tahu, pahlawan-pahlawan kecil ini seringkali berdiri di atas cerita yang dipotong-potong. Di ruangan kontrol, Nadia menonton video Mira sambil mengernyit kecil. Ada rasa bangga aneh seperti melihat seseorang memegang bendera yang ia jahit diam-diam di malam hari. Tetapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang mengganggu bayangan tipis bahwa ini belum berhenti di sini. Beberapa minggu setelah parkiran, pola baru mulai muncul. Warga kota jadi semakin rajin mengirim laporan ke Panopticon, bukan hanya tentang kejahatan yang jelas, tetapi juga tentang hal-hal yang mereka anggap mengganggu. Ada yang melapor tetangga yang ribut, ada yang melapor pasangan yang bertengkar di balkon, ada yang melapor remaja yang tertawa terlalu keras di malam hari.
Sistem yang tadinya dibuat untuk keamanan pelan-pelan berubah jadi mesin penilai moral. Dan di tengah semua itu, Nadia mulai bermain peran baru. Dia tidak hanya menonton, tapi mulai memilih. Suatu malam, dia melihat seorang lelaki tua di bus umum meraba bahu seorang remaja perempuan yang berdiri di dekatnya. Wajah si lelaki kelihatan santai, seolah itu hal biasa, dan remaja itu kaku, matanya menatap lurus ke depan. Nadia menekan tombol rekam tanpa ragu. Dia memotong bagian di mana lelaki itu berdiri sendirian sebelum kejadian, dan bagian ketika dia turun bus dengan ekspresi biasa. Yang dia simpan hanya bagian tangan di bahu dan wajah tegang si remaja. Video itu bocor lagi, dan kali ini lebih cepat naik karena Mira membagikannya di kanalnya dengan suara marah dan penuh api. Orang seperti ini ada di mana-mana, mereka kelihatan biasa, tapi diam-diam melukai. Jangan kasih ruang aman untuk mereka. Komentar datang seperti hujan di musim penuh badai. Orang berburu identitas si lelaki tua, mencari alamat, tempat kerja, dan segala detail hidupnya. Dalam beberapa hari, lelaki itu kehilangan pekerjaannya. Anak-anaknya di sekolah jadi bahan olok-olok karena ayah mereka sekarang dikenal sebagai monster bus. Di balik semua itu, ada kenyataan kecil yang tidak pernah keluar di video, bahwa lelaki itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh kondektur, dan dia berhenti menyentuh setelah diminta mundur. Bagian kecil itu hilang di meja editing Nadia, bukan dengan niat sadis, tetapi dengan keyakinan bahwa dunia perlu contoh jelas untuk belajar. Setiap kali rekaman seperti itu bocor, Nadia merasa ada lubang di dadanya yang dulu diisi rasa tak berdaya sedikit-sedikit tertutup. Dia tidak lagi gadis yang dijek dengan nama-nama kejam tanpa bisa melawan. Sekarang, ketika dia melihat orang meremehkan korban, dia bisa mengirim satu video, dan dunia akan berbalik. Masalahnya, dunia jarang berhenti tepat di titik adil. Dunia suka berlari sedikit lebih jauh, kadang terlalu jauh. Suatu sore, setelah beberapa kasus viral, Nadia dipanggil ke ruangan kaca di ujung koridor oleh atasannya. Pria berambut perak dengan senyum tenang menunggu di sana, sambil memegang cangkir kopi yang masih mengepul. Kerja malam kamu belakangan ini sangat menarik. Statistik interaksi publik terhadap insiden meningkat, dan itu bagus untuk program transparansi kota. Itu adalah Direktur Arman, orang yang bisa mengucapkan kalimat dingin seolah sedang memuji. Nadia duduk mengangguk pelan, pura-pura tidak mengerti apa maksud kalimat menarik tadi. Saya cuma melakukan sesuai protokol, memilih insiden yang butuh respon cepat. Arman tersenyum, seolah mendengar lelucon kecil yang hanya dia yang mengerti. Kadang, protokol butuh sedikit interpretasi, dan sepertinya kamu cukup berbakat dalam hal itu. Nada suaranya ringan, tapi mata Arman tajam, seperti orang yang melihat potongan puzzle yang selama ini ia cari. Sebelum Nadia keluar dari ruangan, Arman menambahkan satu kalimat lagi. Kalau suatu hari kamu merasa ada orang yang sangat perlu disorot, terutama orang dengan posisi berpengaruh, beritahu saya, kita bisa atur agar dunia melihat dengan lebih jelas. Kalimat itu terdengar seperti dukungan, padahal di bawahnya ada undangan untuk bermain di level yang lebih tinggi. Nadia berjalan kembali ke ruang kontrol dengan kepala penuh noise baru yang belum ia pahami. Malamnya, dia kembali duduk di kursi yang sama, di depan layar-layar yang sama, tetapi kali ini sesuatu sudah bergeser. Dia tidak lagi hanya mencari kejadian berbahaya, dia juga mulai mengingat wajah-wajah dari masa lalunya yang pernah membuatnya hancur. Di tengah semua itu, ada satu notifikasi yang muncul di sisi layar, laporan dari warga tentang seorang ibu yang memarahi anaknya di supermarket. Biasanya, laporan seperti itu tidak masuk kategori prioritas, tapi kali ini jari Nadia berhenti di atasnya. Kamera di langit-langit supermarket menunjukkan seorang perempuan parubaya yang sedang membentak seorang anak kecil di depan rak makanan. Suaranya tinggi, wajahnya lelah, tangan kirinya menentang keranjang belanja yang hampir penuh.
Anak itu menangis pelan dan kedua orang asing di dekat mereka menatap dengan rasa tidak nyaman. Adegan itu memukul Nadia dengan kekuatan yang tidak ia duga karena mengingatkan dia pada ibunya sendiri yang dulu hanya diam saat dunia menertawakan anaknya. Di kepala Nadia, suara bercampur, suara komentar dulu dan suara bentakan ibu di layar sekarang. Ia menekan tombol rekam dengan gerakan cepat, seperti ingin menangkap momen itu sebelum hilang. Lagi-lagi, dia memotong menghapus bagian beberapa menit sebelumnya ketika ibu itu berusaha menenangkan anak yang rewel setelah seharian ikut menunggu di rumah sakit. Dia juga memotong bagian setelahnya ketika ibu itu memeluk anaknya di parkiran dan menangis diam-diam sambil menatap langit. Yang tersisa hanya 1 menit penuh kemarahan yang mentah tanpa konteks. Video itu bocor dan dunia menyambutnya dengan antusias. Orang-orang memberikan label, menyebut ibu itu egois, menyebutnya tidak layak jadi orang tua, menyuruh dinas sosial turun tangan. Tempat kerja ibu itu mendapat ratusan pesan, menuntut agar mereka memecat orang seperti itu. Tidak butuh waktu lama sampai ibu itu benar-benar kehilangan pekerjaannya, dan anaknya pindah sekolah karena tidak tahan dengan tatapan orang. Beberapa hari kemudian, sistem Panopticon mencatat laporan baru dari kawasan sekolah tentang seorang anak yang mulai mendorong temannya ke tembok sambil berteriak marah. Kamera merekam jelas wajah anak itu. Aunt Nadia tertegun saat menyadari bahwa itu adalah anak dari ibu yang videonya ia sebarkan. Di situ rantai itu semakin jelas, korban di satu tempat berubah jadi pelaku di tempat lain, dan batu pertama rantai itu ada di tangan Nadia. Raffi yang duduk tidak jauh dari Nadia, memperhatikan bahwa temannya mulai lebih sering menatap satu layar dengan wajah kosong. Ada yang aneh ya belakangan. Kasus-kasus yang viral di luar mirip sekali dengan potongan yang kita lihat di sini. Kalimat itu diucapkan seperti bercanda, tapi ada nada serius yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin orang di luar sana makin rajin cari sensasi, kamera makin banyak, jadi rekaman makin gampang bocor. Jawaban itu ringan, tapi tangan Nadia sedikit gemetar di atas meja. Raffi tidak mendesak, tetapi dia menyimpan pertanyaan itu di kepalanya. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Rekaman bus, rekaman supermarket, rekaman kantor, rekaman gang sempit, semua muncul di platform publik dengan pola yang sama, potongan-potongan tanpa konteks yang sangat enak untuk dibenci. Nadia mulai merasakan sesuatu yang mirip candu. Setiap kali melihat pelaku yang jelas di layar, ia merasa gatal untuk menekan tombol rekam. Setiap kali komentar membanjiri video, ia merasa sedikit lebih ringan, seolah ada saldo lama yang perlahan dibayar lunas. Tapi di saat yang sama, mimpi buruk baru mulai muncul. Dalam mimpinya, layar-layar di ruang kontrol berbalik arah dan menampilkan wajahnya sendiri dari segala sudut. Dalam mimpi itu, jutaan orang menunjuk ke arah layar dan tertawa, sama seperti dulu ketika fotonya dijadikan bahan candaan. Suatu malam, setelah mimpi itu datang terlalu sering, Nadia memutuskan untuk memeriksa sesuatu di sistem. Ia meminta akses sementara ke log internal dengan alasan audit, sesuatu yang bagi orang seperti dia tidak sulit dilakukan. Dari sana, dia menemukan satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Ternyata, setiap sesi kerja di ruang kontrol direkam ulang oleh sebuah proses latar belakang, bukan hanya kamera luar, tapi juga layar operator dan gerakan musuh mereka. Dengan kata lain, setiap klik yang ia lakukan, termasuk setiap kali ia memotong dan memindahkan rekaman, sudah lama terekam dan tersimpan di server yang hanya bisa dibuka oleh beberapa orang di level atas. Nadia menatap log itu lama-lama, sadar bahwa sementara ia sibuk mengawasi orang lain, ada sistem lain yang mengawasi dirinya. Malam itu, ruangan kontrol terasa lebih kecil, seolah dindingnya bergerak pelan mendekat. Raffi datang membawa 2 gelas kopi instan dan meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. Gue tahu lo bukan orang jahat, tapi lo juga bukan cuma operator biasa lagi, setidaknya bukan di kepala lo sendiri.
Nadia menatapnya, sedikit kesal karena Raffi bisa membaca pola yang ia sendiri coba abaikan. Kalau ada orang yang bisa dihentikan dengan satu video, dan kita diam saja, bukannya itu lebih jahat? Raffi menghela napas pelan, menatap ke layar yang menampilkan halaman komentar dari salah satu video viral terbaru. Masalahnya, video itu bukan berhenti di orang yang lo pengen hukum, selalu ada orang lain di sekitarnya yang kena percikan. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti bau asap setelah kebakaran yang sudah padam di permukaan. Di minggu berikutnya, Arman memanggil Nadia lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Ada beberapa pihak yang sangat tertarik dengan efek sosial dari rekaman-rekaman yang bocor belakangan ini. Ia menyebut beberapa istilah lembut seperti stabilitas, kepercayaan publik, dan manajemen reputasi, semua terdengar cantik kalau tidak dibongkar. Kalau kemarahan publik bisa diarahkan ke target yang tepat, kita bukan hanya bisa menjaga keamanan, tapi juga mencegah kekacauan yang tidak perlu. Kata-kata target yang tepat itu menempel di pikiran Nadia, seperti stiker yang susah dilepas begitu sudah ditaruh. Arman kemudian menunjukkan daftar nama di layar privat, nama-nama yang tidak asing bagi siapapun yang mengikuti berita tingkat tinggi di kota. Beberapa orang ini tidak selalu melanggar hukum, tapi mereka sering bermain di batas abu-abu dan itu berbahaya untuk kepercayaan sistem. Dia tidak meminta secara langsung, tetapi jelas bahwa ia ingin Nadia melakukan hal yang sama seperti selama ini, hanya saja dengan pilihan korban yang lebih terarah. Di titik ini, Nadia berdiri di perempatan paling rumit dalam hidupnya. Di satu sisi, ada rasa dendam lama, rasa lelah melihat orang kuat lolos begitu saja, semua bisa ditekan dengan satu klik. Di sisi lain, ada bayangan anak-anak yang menangis di sekolah karena ayah mereka jadi bahan video viral, dan ibu yang kehilangan pekerjaan karena 1 menit kemarahannya disedot keluar dari konteks. Malam itu, dia duduk lagi di kursi di ruang kontrol, tapi kali ini ia memandang layar bukan hanya sebagai penonton melainkan juga sebagai bagian dari panggung. Di sebuah sudut kota, sekelompok aktivis sedang membentangkan spanduk menuntut transparansi lebih besar dari pemerintah. Kamera menangkap wajah mereka dengan jelas, dan sistem secara otomatis menandai salah satu dari mereka sebagai seseorang yang sering hadir di tempat-tempat serupa. Nadia menerima notifikasi itu lengkap dengan tombol kecil yang familiar. Dia teringat pengalamannya, teringat bagaimana rasanya ketika suara lemah tidak ada yang mau mendengar. Sekilas muncul ide untuk membocorkan rekaman itu memancing simpati besar untuk para aktivis. Tetapi juga muncul ketakutan bahwa rekaman yang sama bisa dipakai untuk melabeli mereka sebagai ancaman. Raffi yang melihat layar yang sama dari sudut lain tiba-tiba berbicara. Kalau lo kirim itu keluar, lo pikir siapa yang bakal pakai duluan, orang yang cari keadilan, atau orang yang cari alat untuk menekan? Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam seperti batu. Untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar berhenti, tidak menekan tombol apapun, hanya menonton sampai kamera beralih ke tempat lain. Sejak hari itu, benih keraguan tumbuh di dalam dirinya. Keraguan itu pelan-pelan menggerogoti keyakinan bahwa dia selalu ada di sisi yang benar. Namun, dunia di luar tidak berhenti, dan video-video lama yang pernah ia sebarkan sudah terlanjur punya kehidupan sendiri. Kanal Mira berkembang jadi lebih besar, dan narasinya menjadi lebih tajam. Kalau sistem resmi tidak bisa diandalkan, kita yang harus saling mengawasi, kita yang harus jadi mata dan telinga untuk menjaga kota ini. Kalimat itu membuat banyak orang merasa kuat padahal sebenarnya mereka hanya diberi mainan baru berupa rasa berhak menghakimi. Di ruang kontrol, Nadia sadar bahwa ia telah membantu melahirkan generasi kecil pengawas yang percaya bahwa mereka selalu di pihak korban. Sampai suatu hari, sebuah video baru muncul di kanal kecil yang tidak terkenal, video yang menampilkan wajah Nadia sendiri. Video itu bukan rekaman lama dari masa kuliah, tapi potongan layar dari ruang kontrol saat dia memotong video ibu di supermarket dan memindahkannya ke folder khusus.
seseorang dari dalam sistem telah mengambil rekaman balik dan mengunggahnya secara anonim. Tidak butuh waktu lama sampai orang mulai menghubungkan wajah Nadia dengan bocoran-bocoran sebelumnya. Komentar pun berbalik arah, menyebutnya pengendali, menyebutnya lebih kejam dari pelaku di video karena ia bermain dari balik layar. Rasanya seperti hari-hari ketika fotonya dulu viral, hanya saja kali ini ceritanya lebih rumit dan sebagian isi videonya memang benar. Nadia duduk di ruang kontrol menatap layar yang menampilkan dirinya sendiri, merasa seperti sedang menonton pengakuan dosa yang tidak pernah ia rencanakan. Arman memanggilnya lagi, namun kali ini suasananya jauh lebih dingin. Situasi sudah keluar dari rencana, tetapi ini juga peluang, karena sekarang kita punya satu wajah yang bisa kita jadikan pusat perhatian publik. Kata-kata pusat perhatian publik itu sebenarnya berarti kambing hitam. Arman menawarkan dua pilihan yang jelas, meskipun ia tidak menyebutkan dengan kalimat langsung. Pertama, Nadia bisa diam membiarkan diri dihanyutkan sebagai pelaku tunggal, sementara sistem di belakangnya tetap bersih di mata umum. Kedua, Nadia bisa mencoba melawan membocorkan semua hal yang ia tahu, tapi dengan risiko hilang sepenuhnya mungkin bukan hanya secara sosial, tapi juga secara fisik. Di tengah tekanan itu, Nadia melakukan sesuatu yang tidak Arman duga. Ia meminta satu malam terakhir di ruang kontrol dengan alasan menyelesaikan laporan internal dan menyiapkan penyerahan semua akses. Arman mengizinkan mungkin karena percaya bahwa semua gerakan Nadia tetap terekam dan ia tidak punya ruang benar-benar bebas. Malam itu, Nadia duduk lagi di kursinya, tapi kali ini dengan tujuan yang jauh berbeda. Dia membuka arsip semua video yang pernah ia potong dan sebarkan, satu persatu, lengkap dengan log waktu dan alamat asal. Lalu ia membuka juga rekaman layar yang memperlihatkan proses dirinya saat memilih bagian tertentu, menghapus, menggeser, dan mengklik tombol kirim. Semua itu ia rangkai menjadi satu alur panjang, semacam film dokumenter yang kasar dan brutal. Tidak ada narasi halus, hanya deretan wajah yang bergantian, korban, pelaku, keluarga yang hancur, dan semua komentar yang menyertainya. Di sela-sela itu, ia menyisipkan juga potongan-potongan rapat manajemen di mana Arman dan timnya membahas cara memakai kemarahan publik untuk menutupi skandal lain. Setelah rangkaian itu jadi, Nadia melakukan langkah yang paling nekat dalam hidupnya. Alih-alih menyimpan atau mengupload diam-diam ke satu server rahasia, ia mengalirkannya langsung ke jaringan layar publik di seluruh kota. Dalam hitungan detik, billboard di jalan besar, layar di stasiun, dan bahkan notifikasi di ponsel warga yang terhubung ke aplikasi kota, semuanya menampilkan film panjang tentang bagaimana mereka sendiri ikut menikmati kehancuran orang lain. Orang yang sedang makan malam berhenti menyuap makanan, orang di bus menatap layar dengan mulut terbuka, dan orang di rumah menatap ponsel yang tiba-tiba memutar video itu tanpa diminta. Di dalam video, wajah Nadia muncul berulang kali, tidak sebagai pahlawan, tetapi sebagai operator yang mengatur siapa yang layak dipermalukan. Namun bersamaan dengan itu, sistem juga menunjukkan bagaimana setiap kali video bocor, ada lonjakan tajam dalam aktivitas komentar dan pembagian, menunjukkan betapa besar peran publik dalam memperbesar api. Raffi yang melihat semua itu dari kursinya sendiri hanya bisa menghela napas dan berkata pelan. Akhirnya, kota ini dipaksa nonton film yang mereka ikut produksi, tanpa pernah sadar mereka jadi figuran utama. Di tengah kekacauan itu, Nadia menghilang dari ruang kontrol. Tidak ada yang jelas tentang kemana ia pergi, karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, sebagian sistem mendadak padam beberapa detik cukup untuk menghapus jejak satu orang dari gedung itu. Setelah kejadian itu, Panopticon Lab secara resmi diumumkan sedang direstrukturisasi demi transparansi dan perlindungan data warga. Sistem pengawasan lama diganti dengan versi baru yang diklaim lebih terbuka dan partisipatif, mengajak warga menjadi bagian dari pengawasan kolektif. Di lapangan, tidak banyak yang berubah, hanya label yang diganti dengan kata-kata yang lebih lembut.
Mira kehilangan sebagian sponsor setelah namanya ikut terseret dalam diskusi tentang peran influencer dalam penghakiman massa. Namun kanalnya tidak mati, justru berubah bentuk, pengikut yang tersisa lebih sedikit tapi lebih fanatik. Kita beda dari mereka, kita belajar dari semua ini, kita hanya ingin kebenaran yang murni. Padahal pola yang dipakai masih sama, memilih klip, memberi label, melempar ke publik dan menunggu tepuk tangan atau lemparan batu. Raffi memutuskan keluar dari Panopticon dan membuka sebuah kafe kecil di sudut kota yang sengaja ia desain dengan sangat sedikit kamera. Di kafe itu, sinyal internet sengaja dibuat lambat cukup untuk pesan singkat, tapi menyiksa kalau dipakai untuk maraton video drama sosial. Orang-orang yang datang ke sana terpaksa bicara lebih banyak dan melihat wajah satu sama lain, bukan hanya layar. Kadang ada yang membahas tentang Nadia dengan nada campuran antara simpati dan sinis, seolah ia tokoh fiksi dari cerita yang kebetulan terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Tentang Nadia sendiri, rumor yang beredar bervariasi. Ada yang bilang dia ditangkap diam-diam, ada yang bilang dia melarikan diri dengan identitas baru ke kota lain. Ada juga yang percaya bahwa dia masih ada di kota yang sama, hanya saja sekarang dia lebih suka duduk di pojok ramai dengan wajah biasa, menonton orang yang sibuk menonton orang lain di ponsel mereka. Pada akhirnya, cerita ini bukan cuma tentang satu perempuan yang berubah dari korban jadi pelaku lalu mencoba menebus semuanya dengan satu ledakan besar. Ini juga cerita tentang kita yang suka merasa tidak berbahaya hanya karena berdiri di belakang layar kecil di tangan. Setiap kali kita klik bagikan dan komentar dengan marah di bawah video seseorang, kita ikut memegang sedikit kekuatan yang pernah ada di tangan Nadia. Bedanya, ia menekan tombol dari ruang kontrol, sementara kita menekannya dari kamar tidur, bus, atau kantor, sambil merasa bahwa kita hanya penonton biasa. Sekarang aku mau balik ke pertanyaan di awal, kalau suatu hari kamu beneran dikasih akses ke semua kamera, semua hak, semua rahasia orang di kota kamu yakin tidak akan melakukan hal yang sama, bahkan sedikit saja. Atau mungkin, tanpa sadar kamu sudah melakukannya hanya dengan mengikuti arus marah ramai-ramai setiap kali ada korban baru yang dilempar ke tengah panggung digital. Kalau ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang dari cerita ini, mungkin bukan pesan manis seperti di dongeng, tapi rasa waspada kecil di ujung jari kamu setiap kali mau tekan tombol bagikan. Keadilan itu penting, tapi keadilan yang lahir dari amarah tanpa konteks seringkali berubah jadi bentuk kekerasan baru yang lebih halus dan sulit diakui. Kadang keberanian paling besar bukan saat kita ikut menghakimi, tapi saat kita berani berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini membantu korban atau cuma memuaskan rasa ingin memukul seseorang? Dan kalau kamu pernah jadi korban, rasa marah itu wajar, tapi hati-hati supaya keinginan untuk tidak lagi diinjak tidak berubah jadi keinginan untuk menginjak orang lain dengan cara yang sama. Terima kasih sudah dengerin cerita ini sampai habis, serius waktumu berharga, dan aku senang kamu mau habiskan sebagian untuk cerita yang lumayan berat seperti ini. Kalau kamu merasa cerita ini bikin kamu mikir sedikit atau setidaknya bikin kamu merasa ditemani, jangan lupa kasih tanda suka supaya aku tahu kamu pengen lebih banyak cerita seperti ini. Kamu juga bisa bantu kembangkan kanal ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Aku juga sangat berterima kasih kalau kamu mau tulis komentar tentang bagian mana yang paling kena di kamu, karena dari sana aku bisa baca cara kamu melihat dunia yang kita bicarakan barusan. Di pojok kanan bawah video ini ada kode gambar kecil dan di bagian deskripsi ada tautan kalau kamu mau kasih dukungan lebih jauh buat kanal ini lewat donasi. Di deskripsi juga ada link ke karya-karya lain dengan seri yang berbeda banget, dengan dunia dan karakter yang lain, dan mungkin ada satu yang diam-diam pas dengan luka atau rasa penasaranmu. Untuk sekarang, kita pamit dulu, jaga jari, jaga rasa penasaran, dan semoga kita ketemu lagi di cerita berikutnya di Emas dan Duri.